불쌍한데? Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel Isaman di media kita. Oke, pada video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul The Uncanny Counter season kedua di episode yang kedua. Oke lah, seperti apa kisahnya dan alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. Dimulai dengan Moon menidurkan Jun dan berharap yang terbaik. Sekarang ayahnya sudah tidak ada lagi. Semoga semuanya akan segera beres. Selain itu, dia memiliki sekolah yang dinanti-nantikan, dan Moon jelas akan bertindak seperti malaikat dan pelindungnya. Malam itu, Moon pergi makan malam bersama kedua temannya. Akan tetapi, setelah menyentuh tangan mereka, dia mendapat bayangan pasangan itu bersiuman di masa yang akan datang. Dia terkejut dan tidak percaya, dan mulai bertanya kapan mereka mulai berkencan. Pada saat yang bersamaan, terjadi kekacauan mutlak di kantor polisi, di mana semua gangster yang ditangkap di episode yang pertama siap untuk diwawancara. Motak berada di puncak dunia, terutama saat dia menghidupkan kembali kemampuan melayangnya di noodle bar sore itu. Masalahnya, dia mungkin bisa membuat mereka bekerja, tapi hanya jika diperlukan saja. Biasanya, hidungnya mulai mengeluarkan darah bahkan pada pengangkatan yang paling kecil sekalipun. Shin menampilkan seorang petani pekerja keras yang mencintai sapinya. Dia berkencan dengan seorang gadis. Tetapi ketika dia mulai berbicara tentang kotoran sapi, gadis itu menjadi ketakutan dan bergegas pergi. Dia bergegas keluar, meninggalkan teleponnya di atas meja. Ketika dia pergi ke tengah jalan, Jokbong mengikutinya dengan teleponnya. Dia melihat truk datang dan menyelamatkannya, menendangnya keluar dan menerima pukulan itu sendiri. Tindakan tanpa pamrihnya diawasi oleh Motak, yang percaya bahwa dia mungkin telah menemukan counter yang sempurna untuk pekerjaan itu. Jongbong terbangun di alam roh, dan Wigen memberitahu dia di mana dia berada dan apa yang sedang terjadi. Dia mencoba mendorongnya untuk menjadi counter dan berjanji bahwa dia akan bisa bangun dari komanya jika dia melakukannya. Setelah menyiapkan segalanya, termasuk penangkapan berbagai roh jahat, Wigen tidak percaya dengan kegembiraan Jongbong seputar hari libur dan asuransi. Kasus penipuan dinasti Baekdu terus berlanjut, dan CEO Park menjalani harinya di pengadilan. Minji muncul untuk melihat CEO. Jika kalian ingat, pasangan ini hampir memiliki bayi, tetapi juga kehilangan tabungan selama 10 tahun akibat semua ini. Dalam putusan hakim, CEO diberikan masa percobaan selama 3 tahun, yang tentunya bukan merupakan hukuman yang dapat dibenarkan atas perbuatannya. Stres dari semua itu sampai ke Minji, yang sedang memegangi perutnya yang sedang sakit. Dari semua orang yang diperlihatkan, sekelompok roh jahat dari Tiongkok tampil hebat di gedung pengadilan. Mereka tahu persis siapa Tuan Park, dan mereka mengelilinginya dari dalam lift. Park memohon kepada Pilguang, pemimpin mereka, agar diberi lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dana utangnya. Pilguang mengabaikan permintaan Park dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkat pria itu dari tanah dan membantingnya. Ketika pintu lift terbuka, Minji memperhatikan mereka semua, berjalan bersama Park, dan dia juga masuk ke dalam. Setelah hari yang menegangkan dalam pekerjaannya, Jun Seok menerima kabar terburuk. Masih dalam pakaian pemadam kebakarannya, dia bergegas ke rumah sakit. Tuan Park telah digorok lehernya, tetapi dia masih hidup. Dan untuk Minji, dia tidak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah. Ini murni pembantaian setelah serangan elevator. Josuk juga benar-benar hancur saat mengetahui mereka kehilangan bayinya. Luka di tangan Minji menunjukkan dia berusaha menutupi perutnya, tetapi tidak berhasil. Roh-roh jahat ini telah menghancurkan keluarga ini. Minji mengalami serangan jantung, dan Hana serta Moon muncul untuk menghibur Joesok. Dia melihat saat yang tepat ketika jantung istrinya berhenti berdetak. Semua kantor muncul di pemakaman untuk memberi penghormatan. Tapi Joesuk sangat sedih. Faktanya, dia mati-matian menemukan siapa yang melakukan ini, dan membuat mereka membayar mahal atas kematian ini. Moon melakukan yang terbaik untuk mencoba menghiburnya, tetapi tidak ada gunanya. Wigen menolak memberitahu Moon apakah Minji juga berhasil mencapai alam roh, mengingat aturannya. Tapi mereka berdua yakin pasangan serasi ini akan bersatu kembali di akhirat. Sementara itu, Pilguang dan roh jahat lainnya mengagumi kekayaan baru mereka. Mereka mendapat 120 miliar won berkat rekening Park. Namun, Pilguang tidak begitu cepat merayakannya. Mereka berada di pinggiran wilayah counter, dan mereka memperhatikan medan kekuatan di sekitarnya dan bertanya-tanya apa itu. Pilguang menyurigai jahat, percaya mereka akan menemukan lebih banyak counter untuk dihabisi. Jungkook berbicara kepada Jongbong
tentang keinginannya menjadi counter. Tapi setelah pemikirannya bulat, pria baru kita sudah kembali ke tubuhnya dan terbangun dari komanya. Motak kebetulan sedang duduk di rumah sakit dan dia membawa pendatang baru ke Noodle Bar untuk bertemu seluruh tim. Motak menjanjikan pelatihan yang sulit untuk menjadi counter. Lucunya, Jongbot menyukai Hana dan mengambil metode yang tidak biasa dalam mencoba berteman dengannya. Usahanya melihat gagang pel terbanting ke kakinya karena masalahnya. Tuan Park bangun dari luka-lukanya yang merupakan berita besar. Adapun Joseph, dia mendengar ini di TV dan memutuskan sudah waktunya dia membalas dendam. Counter menghentikan pelatihan Jongbot mereka ketika mereka mendapat peringatan tentang roh level 3 yang masuk dan keluar wilayah mereka. Mai memperhatikan korban dan memeriksa tulangnya. Dia terkejut menyadari bahwa dia telah mematahkan dan kemudian menyembuhkan tulangnya berulang kali. Hana adalah orang yang menemukan musuh, mengenakan hoodie kuning. Wong tentu saja tidak mudah menyerah, dan ketika Motak muncul, dia berhasil mengeluarkan keduanya. Mon membalikkan keadaan dan berhasil menyelamatkan rekan-rekan counternya, mendorong Wong mencari waktu yang tepat untuk bergegas pergi. Ketika dia melakukannya, Pilguang dan Gelly, dua roh jahat lainnya, kebetulan sedang menonton dari atap. Counter lain muncul di rumah sakit malam itu. Hana melihat penampakan dari lift berkat pertarungannya dengan Wong. Dia menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali apa yang terjadi di sana, atau setidaknya mencoba melakukannya. Dia menyadari bahwa ingatannya telah dihapus sehingga dia bekerja sama dengan kekuatan Moon untuk mencari tahu siapa sebenarnya ketiga roh itu. Di sini, dia melihat Pilguang memaksa Cheopak membunuh Minji. Hana melihat semuanya dan dia menceritakan hal yang sama kepada counter lainnya. Moon benar-benar marah dan berjuang mengendalikan amarahnya, mengguncang meja saat dia duduk di sana. Semua orang sepakat bahwa mereka perlu menangkap roh-roh ini, apapun yang terjadi. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, mengingat kekuatannya yang luar biasa. Selagi hal ini berlangsung, kelompok roh jahat juga menyusun rencana, membahas bagaimana Moon adalah orang yang paling kuat di antara mereka semua. Faktanya, Pilguang mengetahui di mana counter berada dan muncul di Noodle Bar sore itu. Dia melangkah masuk, duduk dan menyurigai pada Moon yang kebetulan mengundang seluruh kelompok taman kanak-kanak untuk makan. Oke, itulah alur cerita dari gua mengenai film ini. Semoga kalian suka dan kalian terhibur. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke, kita ketemu di next video. See you.